warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Ian Blue 78, channelnya YouTube Holocaust dan channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Masih bolang lagi, masih keliling-keliling Pulau Madura sampai ke kabupaten paling ujung di Pulau Madura, yaitu masih di Sumeneb. Tepatnya saya sedang ada di Kecamatan Lenteng. Kalau beberapa bulan yang lalu saya grebek kandangnya sang sahabat ini, kalau nggak salah sahabat, sehingga namanya sering digandeng-gandengkan. Padahal sebenarnya terpisah, saking sering gandeng-gandeng, akhirnya terjadi kolaborasi yang cantik menurut saya ya. Nah sekarang saya ada di kandang Ancaman di Kabupaten Sumeneb, Kecamatan Lenteng. Nah, saya akan ngobrol-ngobrol dengan sang empunya, si pemilik tim karapan sapi ini. Nah, beliau ini tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama beliau. Ini ada sebuah cerita menarik antara hobi yang lama dengan yang bukan terbaru sih, hobi lama dengan yang sekarang. Dan sampai sekarang pun masih bergulir hobi tersebut, yaitu karapan sapi. Namun, sebelumnya beliau memiliki hobi yang informasinya nih tadi saya ngobrol-ngobrol sedikit nyambung dengan tim karapan sapinya. Nah di sebelah saya sudah ada Abah. Nah, saya ambil kursi dulu biar santai ya. Oke. Assalamualaikum Badan. Waalaikumsalam Mas Yan. Oke. Nah saya adalah Abah Endang. Nama lengkapnya siapa Jumandang? Kok dipanggil Endang gitu loh? Kalau nama lengkap itu Ausidari, cuma panggilannya Endang. Ausidari. Kok namanya kok bukan ke Madura ya? Apa ada campuran dari Bugis atau Bugis kata teman-teman. Memang asli Madura, Badan? Asli Madura ya. Oke, cuman panggilannya Abah Endang ya. Oke, Bandang. Nah, ini jagoannya teman-teman, jagoannya Bandang di belakang semua nih. Sementara ada berapa pasang, Bang? Ada satu pasang setengah. Satu pasang setengah. Setengahnya nih kalau belum dapat pasangan bagaimana, Bandang? Ya, masih cari pasangan ini Mas Yan. Oh, cari-cari pasangan. Oke. Moga segera menemukan pasangannya, Mbak ya. Ya. Biar nggak jomblo. Jomblo itu sakit hati, nggak enak, Mbak. Oke, Bandang. Nah ini, oh ya tanya kabar, gimana kabarnya Bandang? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Yang penting sehat dulu ya Pak ya. Ya. Sehat walafiat. Nah ini Bandang menanyakan tentang sejarahnya Bandang kok terjun di dunia karapan sapi. Dan tadi kita sempat ngobrol katanya Bandang ini ya sempat vakum, berhenti di dunia karapan sapi. Itu penyebabnya apa Bandang? Kok sempat tahun berapa itu sempat vakum? Begini Bandang. Awal-awal dulu deh. Tahun berapa tuh Bandang? Awal-awal saya itu mulai masih SD. Artinya abah saya sendiri Mas Yan itu sudah melihara sapi kerapan. Oh. Jadi sama abah itu sampai tahun 99. 99 ya. Tahun 99 berhenti vakum. Setelah vakum dari karapan sapi, saya itu langsung terjun ke merpati balap. Nah, sebelum membicarakan masalah merpati balap, kenapa kok vakum nih Bang? Ada apa gerangan ini? Apa dananya sudah habis kah? Atau ada suatu peristiwa yang bikin, sudahlah berhenti aja dulu karapan sapi? Ada enggak penyebabnya itu Bandang? Ada. Mau ke Bandang? Ya memang dana karena bapak saya itu cuma seorang pegawai guru. Oh, saya pikir seorang kapiten, bukan Bang? Seorang guru, oke ya. SD. Ya. Jadi saudara saya itu kan 3. Oh iya benar. Dan kebetulan mulai tahun 94 kakak saya kuliah. Terus menyusul tahun 94 saya. Tahun 91 kakak saya. Terus 96 adik saya.
Jadi kemungkinan yang namanya seorang gaji guru Mas Yan. Iya benar. Ya terpaksa bapak itu berhenti dan sapinya dijual, akhirnya vakum. Oh gitu. Artinya mungkin keinginan bapak itu, keinginan abah itu ingin meneruskan cita-citanya bagaimana anak-anaknya itu pendidikannya itu bisa ke S1. Oh gitu. Jadi mendahulukan pendidikan anak ya ketimbang karapan sapi. Ya. Kurang lebih seperti itu Bandang ya. Nah, itu alasan salah satu. Mungkin ada suatu yang lain Bandang. Hanya itu mungkin Bandang. Kemungkinan hanya itu abah. Oh gitu. Nah, kok beralih ke merpati ini dari karapan sapi ke merpati jauh gitu Bandang. Soalnya kan dari karapan sapi mungkin berhenti dagang sapi, masih ada hubungan dengan sapi. Ini kok larinya ke merpati loh Bandang. Larinya ke merpati Mas Yan. Saya itu kan pas masih kuliah sudah di Malang. Oh gitu. Ceritanya pas KKN saya itu kos di rumahnya Pak RT di Malang. Oh di Malang. Ya. Kebetulan Pak RT itu senang merpati balap. Oh gitu. Jadi pas saya itu KKN saya itu selesai, saya itu dikasih kenang-kenangan merpati balap. Sebentar Bah. Ada tokek bro. Aduh diganggu nih. Maaf ya, ada sponsor bunyi tokek dulu. Biarin lewat dulu. Aduh aja. Oke udah selesai. Kemudian Madang yang punya kos-kosan Bapak kos ya? Iya Bapak kos. Punya ini apa namanya? Merpati balap. Mungkin kalau disimpulkan Abang Dani sedikit terpengaruh atau suka karena suka sendiri atau gimana Bang? Artinya kalau terpengaruh karena waktu itu saya kan nggak senang ke merpati, terus ya cara memeliharanya bagaimana saya kan nggak tahu. Jadi karena saya itu dikasih, saya hormati, saya langsung pulang dari Malang ke Sumeneb. Pulang kampung nih ceritanya. Tahu-tahunya Pak D saya itu senang ke merpati. Oh, jadi awal mulanya ngumpul sama pemilik karapan sapi, pemilik merpati di Malang. Pulang kampung ternyata Pak D-nya Bandang senang merpati. Senang merpati. Berarti Bandang sebelumnya nggak tahu kalau pamannya Bandang ini senang merpati. Nggak tahu. Cuma yang saya tahu cuma kakak saya. Waktu itu kakak saya menjabat jadi kepala desa. Gitu. Nah, ini ada masalah merpati. Kemudian hidup lagi nih karapan sapi mulai tahun berapa Bandang? Hidup lagi karapan sapi saya ke merpati itu 2010. Awal 2010 saya sudah berhenti total. 2010 berhenti Total. Terus balik lagi ke asal. Balik lagi ke asal ya karena ya saudara saya itu kepingin artinya saya itu punya sapi. Oh gitu. Artinya waktu itu 2011 Sumeneb itu banyak kan Mas Yan. Artinya iya. Ya enggak kayak sekarang, artinya ya dari Bluto dari mana itu banyak lah. Banyak pemilik karapan sapi waktu zaman itu ya Bandang ya. Zaman itu. Akhirnya saya itu tertarik lagi. Saya beli lagi kalau enggak salah 2011 bulan 8. Awal. Ingat banget ya. Ya ingat sangat banget, ingat ya. Sangat ingat. Nah, membicarakan masalah ancaman nih, Bang. Ini ancaman asal mulanya dari mana sih? Apa Bandang suka ngancam-ngancam tetangga atau anak-anak kecil di sini atau gimana Bandang? Dalam artian ancaman itu kalau tidak salah itu nama burungnya Pak Roy. Pak Roy Probolinggo yang punya akas. Yang punya akas. Lalu apa hubungannya karapan sapi dengan karapan sapi? Kalau berbicara hubungannya itu nggak ada Mas Yan. Cuma awal mula saya itu memelihara sapi karapan. Nama sapi saya Bola Maut. Artinya dulu merpati saya itu kan namanya Bola Maut. Oh, awal mula sebelum ancaman nama sapi itu adalah Bola Maut. Cuman nama sapi nama sapi ya Pak ya? Nama sapi atau tim sih Pak? Bola Maut itu? Nama sapi. Nama sapi. Diambil dari nama merpati yang jagoannya Abah sendiri dulu, namanya Bola Maut.
sekarang dilanjutkan ke sapi. Nah, kemudian setelah dari bola api ya? Bola maut. Bola maut. Dan bola maut itu mesian awal-awal sapi itu kalah terus. Jadi tidak pernah, jangankan semifinal, perempat final itu jarang. Jadi istilahnya kalau orang Madura itu cola mesian. Cola. Pas waktu itu kalau saya saya masih ingat. Iya. Saya itu gandeng sama punyanya Kades Tengiten, Gunmang. Kades mana? Tengiten. Iya, itu putih. Iya. Waktu itu ada acara kerapan sapi, kalau tidak salah hadiahnya sapi. Saya pinjam. Saya teringat mesian nama burungnya Pak Roy Ancaman. Oh gitu. Jadi idenya itu ngambil ini ya dari nama seekor merpati ya, punyanya Pak Roy Akas. Oh ya benar, saya pernah dengar tuh, tapi sekarang kayak vakum ya. Vakum. Sudah nggak ada kayak. Kalau dulu saya dengar sih Pak Roy yang pemilik Akas tuh gila banget sama yang merpatinya. Iya. Gila-gila semua nih kayaknya. Artinya kalau Pak Roy itu di dunia kerapan itu kayak sama Abah Toyer. Oh gitu. Cuma beliau di merpati. Oh jadi ancaman tersebut ngambil dari nama merpati dari milik Pak Roy Akas. Nah, pertanyaan terakhir Bang. Hubungan sampean dengan Abah Baidi, Moncong Putih. Dan kalau kita pernah ya ngobrol dengan Abah Baidi waktu itu teman-teman, sampai ini kok ancaman Moncong Putih apa ngancam